Ayo, apa lo mas? Ginaon lagi jemput perawakan di sok. Sok. Ginaon di sok. Ayang tenar, duina, dengan jago di media sosial. Hayang sama. Hayang kumaha? Lain mo bilang kumaha. Ay mo garagatan mo lang jelema siya. Ayo na kasalaki ayo laki-laki itu gitu. Ayo mo masyarakat siya. Anjing, saya tak goblok. Ayo siya ang jadi tanah. Sok. Nah, ay tika mo rin sok kukulit ka deh. Ay pembangunan naon. Ay Nah, si Holin din. Si Holin. Ya, Ako si siya yung anjing. Anjing. Kalau aing makajon ka na di imah puasa. Kan ngomong naon si anjing nih dia. Tinggal sok ngomong dia teng aing. Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa, sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki. Karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi, dan saya minta pada seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otot. Aduh guys, ada-ada aja ya. Kita lihat nih, ini kalau saya bilang keluarga kepala desa koplak, bodoh, stupid, permanen. Ya kan? Warga menyampaikan aspirasinya melalui adegan audiovisual dan di-share di media sosial. Mungkin itu solusi yang terbaik, karena selama ini mungkin aparatur desa tidak pernah menggubris apa yang menjadi keluh kesah masyarakat di sana ya, terutama masalah penyaluran dana desa. Kita lihat video tadi ya, luar biasa. Ini bodoh loh sekeluarga, asli. Ini satu keluarga saya bodohnya permanen, bener ya kan? Udah bapaknya dipertanyakan harus mempertanggungjawabkan dana desa karena bapaknya sebagai kepala desa ya, kalau nggak salah menurut informasi nih di sini. Tiba-tiba dia melakukan intimidasi, pengancaman. Malah nantang-nantang. Waduh, dia belum tahu ya kan bahwa di media digital, media sosial ini ada namanya undang-undang ITE. Apalagi ini sama dengan memperlihatkan aib mereka ya. Kalau nggak salah, ini lokasinya di daerah Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Mudah-mudahan menurut informasi digital yang saya dapatkan ini informasinya benar ya. Tapi sebelumnya saya disclaimerkan dulu nih untuk lokasi secara spesifik jelasnya. Tapi kalau dari cuplikan PT-PT di media digital, itu di daerah Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Aduh kacau nih. Hingga Bapak Aing KDM dan menantu tercintanya alias Wakil Bupati Garut angkat bicara. Waduh, kita lihat lagi nih guys. Kenapa sih orang itu nggak bisa belajar dari kesalahan orang lain? Ya kayak yang terjadi yang baru-baru ini viral lagi, hal yang kurang enak dari Kabupaten Garut tentang intimidasi dari oknum kepada salah satu orang yang sering mengkritik gitu. Kan gini ya teman-teman, aku nih pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marah untuk orang yang seharusnya aku nggak marahin.
Terus sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini, baru viral juga di Garut. Intimidasi Kades kepada orang yang mengkontenkan masalah di desanya. Loh kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Apa dia nggak lihat HP apa gimana? Bahwasanya kalau kamu berbuat hal yang salah, terus viral tuh ribet banget loh. Dan salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah. Karena sudah kejadian, nasi sudah menjadi bubur. Semoga oknum yang bersangkutan itu mendapat pelajaran, mendapat hikmah, mendapat kesadaran bahwa marah-marah itu bukan solusi. Ya namanya memilih untuk jadi pimpinan pasti akan berhadapan dengan kritik, pasti akan berhadapan dengan orang yang gak suka, pasti akan berhadapan orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Itu resiko dan itu harus diterima. Ketika mencalonkan aja itu sudah harus menerima konsekuensi tidak disukai orang atau mendengar hal yang kita tidak sukai. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya satu, saya sudah telepon Pak Inspektur dari Inspektorat untuk segera datang ke desa, mengaudit seperti yang teman-teman minta. Mengaudit untuk apa? Kalau bagi saya bukan untuk mencelakakan kepala desa, tapi untuk memberikan informasi berimbang. Kalau memang misalnya di desa itu ada pembangunan dan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka harusnya Pak Kades tidak perlu takut kalau akan diaudit. Karena kita harus memberikan informasi. Kemana sih dana desa yang dikeluhkan katanya nggak ada pembangunan itu? Harus berimbang. Mungkin nanti AA yang mengkontenkan itu juga harus tahu informasinya. Jadi kalau nanti Inspektorat sudah ada hasilnya, akan saya coba jelaskan kalau memang oke, di desa itu ternyata ada pembangunan, atau oke, di desa itu ternyata tidak ada pembangunan, atau kemanakah dana desanya berada. Yang kedua, tolong ini menjadi pelajaran. Aku pernah salah dan aku tidak akan pernah mengulangi. Kades yang sebelumnya juga pernah ada yang salah. Mohon kepada kades yang lain atau siapapun pejabat lainnya adalah sebuah konsekuensi yang luar harus biasa kita ya, terima. Bapak Aing plus menantu terkasih tercintanya loh. Satu suara. Kebetulan dong benang merahnya nih nyambung semua. Mertuanya yaitu Bapak Aing sebagai gubernur Jabar. Dan pas kebetulan yang menantunya sebagai wakil Bupati Garut. Dan masalah video viral ini adanya di wilayah teritori pemerintahan Bupati Garut atau Kabupaten Garut lah ya istilahnya. Aduh, kacau banget. Wajar dong ya kan masyarakat mempertanyakan kemana nih dana desa, sementara di kampung dia jalannya hancur. Buset, udah kayak ini, udah kayak kali nggak ada airnya, batu semua tadi kita lihat ya kan di cuplikan-cuplikannya. Dan saya selalu menerima kacau baik banget buruknya ini. Dari apa yang di. Assalamualaikum kepada pemerintah Desa Panggali, mohon untuk meninjau ini pergerakan tanah di jalan menuju sekolah Panggalih 2, jalan menuju Tiu Genteng. Hatur nuhun. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, seperti biasa jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat podcast Adam Jeep. Nah YouTube balik semua guys, dimanapun berada semoga sehat-sehat selalu ya, berkah rezekinya melimpah buat saudara-saudaraku semua dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit disembuhkan. Yuk, di konten kali ini kita akan membahas tentang oknum-oknum kepala desa yang nakal. Waduh, ternyata ini ya kan pemerintahan yang di bawah kepemimpinan kecamatan ya kan, alias desa nih. Kepala desa itu punya bos yaitu Pak Camat ya. Kepala desa banyak sekali nih sekarang di piti-piti di media digital ya, yang nakal-nakal, yang menyelewengkan atau menyalahgunakan dana desa. Kita lihat tadi di Garut. Bayangan loh, masyarakat dengan tulus menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluh kesahnya, membuat sebuah cuplikan audio visual yang dipublish di media digital atau media sosial ya. Dan itu fakta, data, realita yang dia publish itu kan. Dia menyampaikan kenapa nih jalan kok rusak. Benar-benar seperti kali yang gak ada airnya.
bebatuan, hancur, wah pokoknya parah ya kita lihat jalannya tadi. Wajar dong masyarakat tersebut menanyakan kemana dana desa yang selama ini menggelontor dari pemerintahan pusat ya. Tiba-tiba menghilang hingga tidak bisa membuat infrastruktur jalan, kesejahteraan masyarakat akhirnya terabaikan. Yang terparahnya nih tadi kita lihat ya, keluarganya langsung membuat tindakan main hakim sendiri, mengintimidasi, mengancam hingga menantang. Nantangin nih. Lu ngomong apa lu? Ini nih. Waduh, parah ini. Ini kan jujur. Keluarga kepala desa ini kalau saya bilang ini stupid, bodoh, dan blow on. Kenapa? Udah mah bapaknya lagi disorot kinerjanya oleh masyarakat dengan ada pitik keluh kesah itu. Tiba-tiba dia membuat adegan sok-sok mengintimidasi, mengancam, menjatuhkan mental warga di situ. Itu kan bodoh. Apa bedanya dengan menjerumuskan reputasi, nasib, karir bapaknya? Ya kan? Otomatis bapaknya bakal dipantau oleh pemerintahan pusat, KPK, kejaksaan, dan sebagainya. Aparatur pemerintah yang terkait, yang berwenang untuk mengaudit, untuk meng-cross-check. Benar nggak sih lurah tersebut amanah? Aduh, kacau ya guys. Semoga di Indonesia ini para kepala desa amanah semuanya ya. Jangan ada yang coba-coba menyelewengkan uang negara. Harusnya itu uang itu untuk membangun desa, mensejahterakan masyarakat di wilayah desa tersebut. Ini malah dipakai buat hedon, buat poya-poya, ataupun buat kebutuhan pribadi. Wah, kacau nih. Nah, kita lanjut lagi nih guys ya. KPK dan jajaran pemerintahan pusat terjun langsung ke lapangan nih. Hingga terciduklah ada kurang lebih 750 aparat desa. Oknum berarti ya, oknum yang dicurigai memakan dana desa. Yuk kita lihat cuplikannya guys. Lapor Jenderal 700 kepala desa tertangkap KPK. Mereka makan dana desa di negeriku Indonesia. Dana desa adalah hak rakyat, bukan hak segelintir elit. Kembalikan dana desa sekarang. Karena tanpa dana desa, rakyat kecil yang paling menderita. Dalam peristiwa yang kedua yang terjadi di Garut, ada warga yang mendapat perlakuan intimidatif bahkan menuju arah kekerasan dikarenakan memposting, memviralkan problem pembangunan. Di antaranya kalau dulu rumah yang buruk, hari ini adalah jalan yang rusak. Hari ini staf saya mencoba menemui korban intimidatif, pembulian, dan menuju ke arah kekerasan untuk ditanya apa sih yang menjadi faktor penyebabnya. Ya, yang mana orangnya, Tri? Waduh, ya. Akang tuh namanya siapa? Holis Mukhlisin. Holis Mukhlisin. Alamatnya di mana rumahnya? Kampung Babakan Gadok, RT 06, RT 01, RW 06, Desa Panggali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Oh, kepala desanya siapa? Disebutin namanya? Ya kepala desa mah sebutin aja, gak ada masalah. Memang kepala desa kan harus diketahui orang. Bapak Wahyu. Pak Wahyu, memang kan problem ke daerah Garut Selatan itu infrastruktur jalannya itu relatif jelek. Jalan desa, jalan kabupaten, sehingga saya meminta bupatinya untuk fokus membangun infrastruktur jalan, membangun infrastruktur sekolah, kesehatan itu fokus, jangan dulu melaksanakan kegiatan yang lain yang bukan kewajiban bupati. Sehingga ini yang saya kritisi mengenai komposisi anggaran. Akang itu waktu itu melakukan apa sih? Bikin konten, Pak. Akang itu konten kreator apa memang hanya karena kecewa saja? Dua-duanya. Jadi bikin konten juga kan, sekarang kan lagi rame
Facebook Pro gitu, jadi ikut-ikutan. Terus kecewa juga soal keadaan jalan di kampung gitu. Oke, pekerjaan sehari-hari Akang apa? Jualan telur keliling, jadi lewat jalan Telur yang apa? telur ayam negeri. Oh, maksudnya telur ayam negeri dijual keliling, kan jarang. Iya. Tukang telur keliling. Kalau telur mie telur mungkin ada. Keliling ke warung-warung. Oh, supplier telur. Ya, seperti itu. Ngambil telurnya dari mana? Dari Jagabaya, masih Kabupaten Bandung, tapi dekat ke Pangalengan. Iya kan, kalau dari Cisewu ke Bandung tuh deket. Kan saya orang yang tukang keliling. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet merah putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri. Nah, kan Indonesia ini sekarang mulai rapi-rapi, tertib-tertib ya. Kita lihat tadi ada adegan lagi demo dan segala macam menuntut hak-hak dan kewajibannya ada nggak sih? Memikirkan. Karena kebanyakan manusia itu kan menuntut hak, tapi lupa terhadap sebuah kewajiban dia, ya kan? Ngeri, 700 hingga 750 orang yang udah diciduk nih kepala desa yang siap diadili, dihukum, dipenjarakan, yang jelas merugikan rakyat dan negara. Kacau. Tapi ya itu tadi ya, Bapak Purbaya sebagai Menteri Keuangan pun ketat sekarang ya kan, untuk melindungi, menjaga sirkulasi stabilitas keuangan di NKRI sesuai mandat dan instruksi dari Bapak Presiden ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Semoga kepala desa yang tadi bisa tobat dan pecat aja kalau menurut saya. Karena kenapa? Korupsi itu ibarat kata analogi seperti sebuah kaca atau gelas. Gelas kalau udah retak, mau ditertibkan gimana pun, mau dilem gimana pun, tetap udah cacat. Salah satunya adalah dibuang. Begitupun pejabat mau level di desa, kecamatan, bupati, wali kota, ataupun gubernur. Kalau udah yang namanya korupsi, dihancurkan, dibuang, dipenjara, dikandangin, dihukum. Sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Karena udah cacat, udah cedera. Dan tidak akan bisa pulih normal. Seperti itu ya guys. Kalau ini harapan saya pribadi dan mungkin harapan ratusan juta masyarakat Indonesia. Kita lanjut lagi nih. Menteri Keuangan Bapak Purbaya juga mulai tegas tertib. Dikarenakan dapat mandat dari Bapak Presiden untuk menjaga, memantau, meng-cross-check stabilitas sirkulasi keuangan di Indonesia. Jangan sampai ada yang berbau korupsi-korupsi nih. Jangan sampai ada yang namanya cuci uang, money laundering. Waduh, jangan sampai ya. Apalagi yang melibatkan circle-circle yang merasa punya wewenang, punya jabatan. Wah, itu kacau. Yuk kita lihat guys cuplikannya. Saya datang ke pemerintahan bukan untuk melawan orang, tapi untuk melawan kebiasaan buruk pejabat yang main-main dengan uang rakyat. Yang ngaku wakil rakyat tapi lupa dengan kepentingan rakyat. Saya bukan cari kekuasaan, saya mau perlawanan untuk bersihkan yang kotor. Kalau kalian-kalian juga muak dengan kelakuan pejabat begini, suarakan. Oke lah ya, Menteri Keuangan Bapak Purbaya ini kelihatan kinerjanya oke nih, mantap nih. Satset, saklek, tegas. Nah, mudah-mudahan bisa menstabilkan keadaan keuangan di Indonesia hingga bisa membantu rakyat gimana caranya
secara finansialnya mulai sejahtera dan kemiskinan bisa ditekan, diminimalisir, ya kan? Jangan sampai kita malah mayoritas kemiskinan. Mudah-mudahan kesejahteraan, kesuksesan rakyat yang sejahtera, merata, ekonominya naik itu menjadi mayoritas ya, bukan di minoritas. Mantep lah Bapak Purbaya ya. Nah, YouTubeolik semua, kita lihat nih tips dari kades favorit nih, kades Hoho ya. Wow, jadi kalau menurut kades Hoho kita ada 5 tanda-tanda nih kalau desa perangkatnya maupun kelurahan yang amanah, yang kinerjanya bagus, ataupun yang tidak. Yang dipertanyakan nih program kerjanya selama dia menjabat apa? Ada nggak sih perubahan yang signifikan agar desa tersebut berkembang, makin baik, makin sejahtera? Kita lihat tips dari Kades Hoho. Gimana sih caranya kita untuk melihat nih, biar kepala desa dan aparatnya tidak ada kong kali kong kerjasama, apalagi nyicipin dana desa yang begitu aduhai, menggoda ya. Ada 5 tanda-tanda kalau dana desa di desamu dikorupsi, bro. Yang pertama pasti kalau rapat hanya formalitas saja dan hasilnya pasti tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. Nah, yang kedua, penyertaan modal ke BUMDes pasti besar, tapi BUMDesnya tidak berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, proyek-proyek infrastruktur dan lainnya pasti tidak pernah dipasangi papan informasi dan pasti hasilnya buruk. Nah, yang keempat, pasti BPD-nya pasif, nggak ngapa-ngapain. Nah, yang kelima, pasti realisasi program kerja itu terlambat, padahal anggaran sudah cair, bro. Nah, itu tadi YouTubeolik semua tips dari Kades Hoho ya. Kades Hoho ini salah satu kades teladan sih kalau menurut saya ya, lihat kinerjanya. Dia boro-boro korupsi, yang ada sering sekali dia dana pribadinya digelontorkan untuk keperluan wilayah di desanya dia ya. Ini baru nih Kades nih. Kalau yang selama ini ramai kan kita gubernur nih. Nah, turun dari gubernur di level terbawah ya kan pemerintahan, ada kepala desa ya, inilah Kades Hoho yang keren seperti itu ya. Semoga kepala desa di Indonesia semuanya amanah, berjuang bersama rakyat, bareng-bareng kolaborasi untuk mensejahterakan wilayah dan masyarakatnya di desa tersebut atau di kelurahan tersebut ya kan. Jangan sampai diciduk apalagi dikandangin oleh pemerintah, oleh aparat, kan ngeri ya kan, kita harus dipenjara. Aduh, malu, aib dong dan segala macamnya. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi ya konten terbaru dari Adam Jeep perihal masalah dana desa yang sekarang lagi hot, panas banget ya kan, karena banyak sekali oknum aparatur desa, kepala desa yang mencoba-coba untuk menyicipi dana atau menggarong level-level kecil dulu nih, katanya garong-garong dikit dah uang dana desa ya kan. Aduh, hingga tadi ada keluarga kepala desa yang murka. Karena kenapa? Ya murka lah, dia lagi asik-asiknya mungkin nyicipin dana desa bersama keluarga besarnya, tiba-tiba ada yang mengusik masyarakat, mempertanyakan. Aduh, padahal itu sebuah jebakan yang akhirnya dia terjerumus ke lembah hina di mata masyarakat. Bapaknya karirnya juga hilang, siap dipenjara juga. Pokoknya komplit deh penderitaannya ya, seperti itu. Oke, YouTubeolik semua, mohon bantu support dan dukung terus channel Adam Jeep ya, agar channel Adam Jeep terus berkembang makin baik lagi ya. Buat kakak-kakak, abang-abang, para crazy rich, para bilioner, para triliuner, mohon bantuannya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara beli super chat, super thank, ataupun tanda terima kasih, super stiker, dan gabung atau klik di komunitas Adam Jeep, karena ada konten-konten yang premium berbayar murah kok sebulannya, tapi ada konten yang tidak ada di platform manapun, di channel manapun. Silahkan ya buat para YouTubeolik semua, para abang-abangku, kakak-kakakku ya. Terima kasih banyak.
Guys, pantengin terus hanya di YouTube channel Adam Jeep. Ingat podcast, ingat Adam Jeep 99. Saatnya Adam Jeep pamit mundur, bunga sekuntum di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.